Terimalah salam pengajali umat dari saya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sewujud, Kerende Melempang. Perkenalkan, nama saya Senti Riwani dari Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 6, NIM 1800064, kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan cara saya mengajar, yaitu dari materi SD. Langsung saja saya akan mempraktekkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Terimalah salam pengajali umat dari Ibu. Om Swastiastu, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sewujud, Kerende Melempang. Di sini sebelum kita memulai pelajaran agama kita, marilah kita berdoa. Akan dipimpin oleh Ibu sendiri, yaitu menggunakan bahasa Sangiang. Berdoa dimulai. Yu tingang tatuku ranying hatala langit, tu ike hendak manampara pumpung pelajaran ike, mudahan nara ilmu izin nerima ike hong andau tu tahu akan menjadi pelajaran hong pembelum ike bara andau tu sampai kata tahi. Yu tingang tatuku belaku inenga akan ike kepintar keharati, penerus utek, penarang ate, perintah serawe, parus jalan, perajang hukum. Buka ike tahu menggatang tarung seritan ajaran agama Hindu keharingan. Yu tingang tatuku dia panjang ribut raweiku, uang aram tuntang kuasam, jahai aku belaku sahe. Berdoa selesai. Di sini kita akan melaksanakan proses pembelajaran kita, yaitu secara daring, mengingat kita masih dalam keadaan wabah virus yang melanda kita saat ini. Di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan materi tentang bakti ditinjau dari cara dan tingkat kemajuannya. Dalam sepanjang sejarah kehidupan, tidak semua orang tertarik kepada kehidupan spiritual yang mantap. Cara pendekatannya pun berbeda, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai pun berbeda. Perlu kita ketahui, bila dilihat dari segi ini, ada 5 macam bakta yang bakti dengan cara dan kemajuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bakta yang takut melalui bakti. Rasa ragu, setengah-setengah, dan kebingungan senantiasa menyelimuti hati. Di dalam Bhagavad Gita nomor 4 halaman 40 dinyatakan bahwa orang yang ragu-ragu terhadap kebesaran dan anugerah Tuhan tidak akan pernah bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dasar kekuatan dan kebingungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu, kalau mulai melangkah ke jalan spiritual, bagaimana cara menyambung hidup baik diri maupun keluarganya. Sebab selama ini dirasakan kehidupannya banyak dijalani dengan cara yang kurang etik, moralis, dan menyalahi kaidah-kaidah pustaka suci. Yang kedua yaitu, kalau melalui melangkah ke jalan spiritual, apakah akan diterima oleh Tuhan? Karena selama ini dirasakan telah banyak dosa yang telah diperbuatkan. Kemudian yang ketiga yaitu, kalau melalui langkah ke jalan spiritual, dirasakan diri terlalu muda. Biarlah nanti setelah umur 50 tahun atau setelah pensiun saja. Enggan belajar agama dan spiritual terlalu muda. Belajar ajaran atau spiritual terlalu muda atau sebelum umur 50 tahun bisa gila. Demikianlah daya nalarnya. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Di sini perlu anak-anak terapkan bahwa di kalangan beberapa anggota masyarakat memang masih ada beranggapan bahwa kalau belajar agama itu terlalu muda bisa gila. Namun, perlu kalian tanamkan bahwa sikap dan cara pandangan seperti itu adalah sebenarnya sangat keliru. Semakin muda kalian menekuni agama, maka semakin baik pula. Bila sudah tua, baru menekuni agama, ibarat rumah terbakar baru menggali sumur. Sangat terlambat. Belajar agama sebaiknya
sedini dan semudah mungkin. Tentu pelajarannya tetap disesuaikan. Di sini perlu anak-anak ketahui bahwa kalian harus belajar tentang agama itu sejak dini. Kalian mulai belajar membaca kitab suci kalian agar kalian tahu larangan apa yang tidak boleh untuk manusia lakukan agar tidak melakukan atau melaksanakan hal-hal yang terkait di dalam larangan kitab suci tersebut. Di sini Ibu lanjutkan yang terakhir. Kalau melangkah ke jalan spiritual akan cepat menjadi tua karena spiritualisme atau agama mempengaruhi sikap mental seseorang. Sikap mental agawatman atau orang menekuni spiritual menurut orang-orang yang menganut pendapat ini adalah orang yang bersungguh-sungguh tidak suka tertawa atau goyon dan kalem. Cara berpikir seperti ini merupakan kurang tepat. Justru yang menekuni spiritual rata-rata bukan suka bercanda ria. Guru-guru suci spiritual umumnya selalu menampakkan muka cerah dan murah senyum tanpa mengurangi kesungguhan pada saat dan tempat yang diperlukan. Kebanyakan guru spiritual berumur panjang. Zaman Treta, Dewapara, umur manusia lebih panjang dibandingkan umur orang zaman sekarang. Salah satu alasannya adalah karena zaman tersebut orang lebih banyak menekuni spiritual sehingga senantiasa cerah, ceria, santai, dan ramah. Sifat inilah yang perlu kalian tanam di dalam diri kalian, yaitu bersifat ramah, ceria, gembira, santai. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bakti ditinjau dari kadar keterbukaan. Tidak setiap orang terbuka dalam menempuh bakti spiritual, begitu pula sebaliknya, tidak semua orang tertutup. Dilihat dari tolak ukur ini, bakti dapat dibedakan menjadi 4 tipe bakti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bakti rahasia. Di dalam bakti ini menjelaskan bahwa bakti yang bertipe seperti ini sangat merahasiakan ista dewatanya. Orang-orang di sekitarnya, orang terdekat sekalipun tidak tahu perilaku baktinya. Sang suami, untuk mengacu jenis bakti yang seperti ini, ada sebuah kisah sebagai berikut. Di sini Ibu akan menceritakan tentang istri dan rajanya. Seorang permaisuri raja sangat ingin tahu siapa sebenarnya pujaan ista dewata suaminya. Sang suami atau raja sangat merahasiakan ista dewata yang dipujanya. Setelah permaisuri menunggu dengan sabar, akhirnya suatu malam, suaminya mengigau. Dalam igauan itu, raja memuja Apata Rama dengan kusuk. Sang raja menyebut, "Ram, Ram, Ram." Sang permaisuri sangat senang dapat mengetahui junjungan pujaan suaminya. Untuk membayar kual itu, dia merayakan 7 malam sebagai rasa syukur. Suaminya heran dan bertanya, "Untuk apa perayaan yang meriah itu?" Istrinya menjelaskan bahwa dia telah mengetahui pujaan ista dewata suaminya. Sang raja bertambah heran, "Dari mana permaisuriku tahu?" Istrinya menjelaskan bahwa suatu malam suaminya sambil tidur menyebut nama Awatara Rama. Kemudian yang kedua yaitu bakti setengah tertutup. Bakta setengah tertutup adalah bakta yang hanya membuka rahasia baktinya kepada orang-orang tertentu saja, yang dianggap dapat diajak berdiskusi, bertimbang, dan diminta nasihatnya. Kepada orang lain, tetap dirahasiakan dengan berbagai alasan
antara lain karena bukan urusannya, karena bakti lebih bersifat individual, karena dianggap mengurangi kusuknya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu bakti agak terbuka. Bakti yang agak terbuka ini adalah bakti yang tidak terlalu seklik terhadap masalah hubungan dirinya dengan Tuhan. Bakti di dalam hal-hal tertentu hanya sedikit dirahasiakan kepada orang tertentu yang memang dianggap tidak mempunyai hubungan dengan masalah spiritual. Sedangkan kepada teman-temannya, bakta tipe ini lebih terbuka. Pengalaman spiritual religius tanpa diceritakan terlalu banyak ditutup atau dirahasiakan, kecuali pengalaman yang benar-benar unik baru dirahasiakan. Kemudian yang keempat yaitu bakti yang terbuka. Di sini Ibu akan menjelaskan ada tipe bakti yang tidak pernah ditutup-tutupi. Semua teori konseptual baktinya dan pengalaman spiritualnya diceritakan secara terbuka kepada temannya. Terlepas temannya senang atau tidak mendengarnya, terkesan bakta tipe ini seperti agak pamer walaupun belum sepenuhnya dimiliki. Pemaparan pola bakti di depan dimaksudkan agar setiap bakta mampu dan mau mawas diri untuk mengenali identitas dan tipe baktinya. Hal ini dianggap cukup penting agar dengan mengetahui tentang tipe diri, bakti yang bersangkutan dapat menempatkan kedudukan dirinya di antara sekian banyak jenis bakti. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sarana bakti. Di sini, di dalam Narada Bhakti Sutra dinyatakan bahwa ada 16 macam bakti ditinjau dari sarana yang digunakan dalam bakti puja. Sarana bakti yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu awahanam, adalah bakti dengan mengundang Tuhan. Sarananya tentu berupa japa mantra. Yang kedua asanam, adalah bakti bakta dengan mempersembahkan pelinggih atau tempat duduk kepada ista dewata seperti Padmasana, Roktiga, Bebaturan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Patyam, adalah bakti bakta dengan mempersembahkan air pencuci kaki Padma kepada ista dewata. Di Bali, air pencuci kaki Padma ini disebut dengan Tirta Wangsuh Pada, atau artinya adalah pencuci kaki. Yang keempat yaitu Arghayam. Arghayam adalah bakti bakta dengan mempersembahkan air untuk bakti yang akan dipercikan. Di Bali, sarana bakti ini dijumpai dalam bentuk tirta. Yang kelima yaitu Niratjanam, adalah bakti bakta dengan mempersembahkan api arathi, yakni pelambaian api suci kepada ista dewata. Di Bali dijumpai dalam bentuk dipa, padupan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu Akhamanam, adalah bakti bakta dengan mempersembahkan air untuk diminum oleh ista dewata. Di sini Ibu bertanya, apakah Tuhan bisa minum, bisa makan, dan bisa mencuci kaki? Kegiatan makan, minum, mencuci kaki adalah kegiatan makhluk hidup di alam raya. Tuhan diidentikan kepada makhluk, terutama seperti manusia, walaupun sebenarnya Tuhan bersifat abstrak, kekal abadi, tanpa wujud, yang dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan nirguna. Nirkala Brahman, tanpa sifat guna, tanpa bentuk. Di dalam konsep Weda, Tuhan yang serba nir itu
atau tanpa ini dan tanpa itu. Karena kekuasaan, keagungan, kesaktian, dan kesuciannya bisa diwujudkan dari diri sehingga Tuhan yang berwujud itu disebut dengan Sakara atau Saguna Brahma. Tuhan berbentuk dan mempunyai sifat triguna. Oleh karena itu, Tuhan itu bisa berwujud bisa tidak. Di Bali, Tuhan sering disebut dengan Sang Hyang Embang, Sang Hyang Sung, yang abstrak, kosong, Sang Api, Sang Sepi. Tetapi juga disebut Hana Tanhana, yang dimaksud beliau adalah dan, tetapi tidak, seakan-akan tidak ada. Dalam keadaan berbentuk itulah Tuhan itu bisa makan, minum, cuci kaki, dan kegiatan lainnya. Awatara seperti Wamana, Waraha, Parasurama, Ramakrishna, Buddha, Sai Baba adalah Tuhan yang berwujud yang kegiatannya mirip dengan manusia. Bisa mandi, minum, makan, dan lain-lain. Karena badan kasar harus dipelihara secara baik walaupun pada hakikatnya maya. Tetapi di dalam keadaan tanpa bentuk atau abstrak, tentu Tuhan tidak minum, tidak makan, dan tanpa kegiatan sejenis manusia. Persembahan baktanya yang diterima Tuhan adalah sikap mental yang abstrak juga, bukan materinya. Kemudian Ibu lanjutkan yang ketujuh. Madhu Parkam adalah sarana bakti dalam wujud persembahyangan seperti madu, susu, buah, dan lain-lain yang sejenis. Selanjutnya yang kedelapan, sanam adalah sarana untuk memandikan yang dapat berwujud madu, susu, air bersih, atau air bunga lengkap dengan tempat cairan air. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Dupam adalah sarana bakti dengan dupa, yakni setangkai ramuan dari bahan yang suci dan harum yang disulut api. Sarana ini dianggap bisa mengantarkan dan menajamkan sarana bakti para bakta. Yang ke-10, Dipa adalah persembahyangan bakti api yang ditata dalam bentuk lampu atau suar atau pedamaran. Sarana ini tidak seumum pemakaian dupa di Bali, namun cukup penting dilihat dari segi fungsi api atau Dewa Agni karena multifungsi, banyak perannya seperti berbagai energi kekuatan sebagai saksi, penghangatan, menerangi, dan menerbangkan getaran suci ke sekelilingnya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu tambulan adalah sarana persembahan bakti yang berupa sirih. Daun ini dianggap daun suci yang mempunyai berbagai khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dan yang ke-11, wastaram adalah sarana persembahyangan bakti dalam wujud kain. Kain ini umumnya kain putih, kuning, hitam, poleng, atau hitam putih. Caranya ada yang ditaruh dilipat rapi seperti rantasan dan diisi suci di atasnya. Dan yang ke-13 yaitu Yatnopawitam adalah persembahyangan bakti berupa yatnya. Yatnya dalam arti luas adalah pengorbanan suci yang bisa dilakukan dalam bentuk dan aktivitas pelayanan, upacara atau ritual, dan lain-lain. Kemudian yang ke-14 yaitu Gandam dan Akhata adalah sarana persembahan bakti berupa harum-haruman seperti minyak wangi,
sandal atau alas kaki, odol, nasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu Naiwedam adalah sarana persembahyangan bakti berupa makanan. Bagian ini yang terdapat di dalam nomor 16 dan 15 sedikit tumpang tindih dengan nomor 14 dan 13. Perbedaan memang halus dan tersamar, namun dapat dijelaskan bahwa Naiwedam dimaksud lebih lengkap dalam arti terhidang menjadi satu kesatuan. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang sasaran bakti. Sasaran bakti yaitu siapa yang selayaknya dipuja, dihargai, dihormati, dan disayangi oleh para bakta. Di dalam konsep Weda, dikenal adanya pancayatnya, yakni 5 bentuk pengorbanan, atau dilihat dari tujuan atau sasaran bakti. Di dalam Narada Bhakti Sutra bukan 5 tetapi 6, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepada Tuhan. Yang kedua, kepada dewa-dewa. Yang ketiga, kepada leluhur. Yang keempat, kepada resi. Yang kelima, kepada manusia. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kepada buta. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan dari materi bakti kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti materinya akan Ibu share ke kalian. Mungkin pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.